Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Taisir Al-Alam Syarah Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam alaihi salatu wassalam, di mana di hadapan saya ini ada satu bab yang disebutkan oleh pensyarah, yaitu Syekh Abdullah Al-Bassam rahimanallahu wa iyyahu. Disebutkan Babu jawazi imamatil mutanaffili bil muftaridi. Sekali lagi, bahwasanya bab ini adalah bab yang diletakkan oleh pensyarah, yaitu Syekh Abdullah Al-Bassam rahimanallahu wa iyyahu, yaitu bab penjelasan tentang orang yang salat nafilah boleh mengimami orang yang salat fardu. Di mana dalam bab ini dijelaskan satu hadis, satu hadis, yaitu hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhum. Saya bacakan hadisnya. Qala al-muallif rahimanallahu wa iyyahu, al-haditsu ats-tsani 'asyara ba'dal mi'ati. Hadis yang ke-112. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Mu'adz bin Jabal kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-'isha al-akhirata thumma yarji'u ila qaumihi fayusalli bihim tilka as-salata. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadithun sahihun, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadith ini bersumber dari sahabat yang mulia, yaitu Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Nama beliau lengkapnya adalah Jabir ibn Abdullah Ibn Haram Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyaksikan Bai'atul Aqabah dan Ghazwah
melakukan ghazwah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruh ghazwah kecuali ghazwatu Badr dan Uhud. Beliau ini Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak sekali meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mempunyai halaqah di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan ilmu dan hadis. Beliau meninggal di kota Madinah pada tahun 74 Hijriah radhiyallahu taala anhuma. Anna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, tentang beliau ini, Mu'adz bin Jabal, nama lengkapnya adalah Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus al-Ansari al-Khazraji radhiyallahu taala anhu. Beliau menyaksikan ghazwatu Badar dan ghazwah setelahnya, dan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau ketika di akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal ya, untuk mengajarkan sebagai pengajar, sebagai qadhi ya, sebagai juru dakwah juga di negeri Yaman. Beliau Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan a'lamu ummati bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Orang yang paling mengerti di kalangan umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Jadi Mu'adz bin Jabal merupakan salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengerti tentang al-halal wal haram ya, sesuai dengan pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam hadis Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Beliau meninggal pada tahun 18 Hijriah ya, dalam umur yang sangat belia, masih muda, yaitu umur 34 tahun beliau meninggal radhiyallahu taala anhu. Di sini sebutkan bahwasanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma mengatakan anna Mu'adz bin Jabal kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isya al-akhirata. Bahwasanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau pernah salat ya, beliau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat Isya. Karena Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu sangat senang sekali ya dengan kebajikan sebagaimana sahabat-sahabat yang lainnya, dan beliau senang untuk salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hal ini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Isya. Disebutkan di sini al-isya al-akhirata, yang dimaksud yaitu salat Isya, yaitu salat setelah salat maghrib, habis maghrib kemudian Isya ya. Thumma yarji' ila qaumihi, kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu kembali ke kaumnya, yaitu kaumnya adalah kabilah beliau, yakni Bani Salimah. Demikian, Bani Salimah ya. Beliau kembali ke kaumnya, yaitu Bani Salimah, yaitu di luar kota Madinah ya. Jauhnya kurang lebih dari Masjid Nabawi 1 mil. Sehingga setelah beliau radhiyallahu taala anhu salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Isya, beliau pulang ke kaumnya ya. Fayusalli bihim tilkas salata. Kemudian beliau Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu salat dengan mereka, dengan kaumnya itu. Tentunya adalah Mu'adz bin Jabal sebagai imamnya. Sebagai imamnya. Fa yusalli bihim tilka salata. Kemudian beliau Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu salat dengan kaumnya
ya salat tersebut, yaitu salat Isya. Ya. Dalam hal ini bahwasannya di pertamanya di mana beliau salat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Isya tersebut, bagi Mu'adz adalah salat yang pertama ini adalah salat yang fardu, salat fardu. Sedangkan beliau dengan kaumnya sebagai imam beliau, yaitu salat tersebut, salat yang kedua ini, salat Isya yang kedua ini adalah sebagai nafilah atau sunnah. Nah, beliau dalam saat itu mengimami, ya. Disinilah ya atau diperbolehkannya seseorang yang melakukan salat nafilah menjadi imam atau mengimami orang yang salat fardu. Dan hal ini diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Syekh rahimanallahu wa iyyahu mengatakan di sini dalam syarahnya, ya, wa kana dzalika bi'ilmi Nabi sallallahu alaihi wasallam fayuqirruhu alaihi. Permasalahan ini, kejadian ini yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqirruhu alaihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan hal tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya boleh orang yang salat sunnah mengimami orang yang salat fardu. Ya, karena Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, salat yang kedua yaitu salat Isya yang kedua ini adalah sebagai apa? Sebagai yakni nafilah, ya, untuk beliau, sedangkan makmumnya salat sebagai salat fardu, ya. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Dalam kitab ini disebutkan tentang permasalahan ini, bahwasanya permasalahan ini diperselisihkan di antara para ulama. Disebutkan di sini ikhtalafa fi sihhati imamatil mutanaffil, yani ikhtalafa al-ulama'u fi sihhati imamil mutanaffil bil muftaridi. Bahwasannya khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang, ya, sahnya seseorang yang salat nafilah, salat sunnah, mengimami salat atau mengimami orang yang salat fardu. Ya. Jadi ada yang orang melakukan salat nafilah mengimami orang yang salat fardu. Bagaimana hal ini? Ada dua pendapat di kalangan para ulama kita. Yang pertama disebutkan di sini, wa dhahaba az-Zuhri wa Malikun wal Hanafiyyah ila adami sihhati dzalika wa huwa al-mashhur 'anil Imam Ahmad wa ikhtarahu aktsaru ashabihi. Pendapat yang pertama yaitu Al-Imam Az-Zuhri, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasannya salat yang semacam itu, ya, tidak sah. Orang yang melakukan atau orang yang salat sunnah mengimami menjadi imam, ya, orang yang salat fardu, tidak sah. Ini pendapat yang pertama. Dan ini adalah masyhur dari Imam Ahmad, dan dipilih pendapat ini kebanyakan teman-teman atau sahabat-sahabat Imam Ahmad bin Hanbal rahimanallahu wa iyyahu. Mustadillina biqaulihi alaihi salatu wassalam. Dalil-dalil mereka adalah yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, fala takhtalifu alaih, maka janganlah, ya, menyelisihinya, janganlah menyalahinya. Hadis sahih muttafaqun alaih. Wa ikhtilafun niyyatil ma'mumi anhu ikhtilafun alaih. Sedangkan berbedanya niat makmum
ya dengan imamnya, ini adalah merupakan ikhtilafu alaih, menyelisihi imam. Ini pendapat yang pertama. Ya. Sedangkan pendapat yang kedua disebutkan di sini, wa dhahaba Ata'u wal Auza'i wasy-Syafi'i wa Abu Thawrin wa huwa riwayatun qawiyatun 'anil Imam Ahmad annaha tasihhu wa ikhtaraha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat yang kedua yaitu pendapat jumhur, di antaranya adalah Ata', Al-Auza'i, Al-Imam Syafi'i, Abu Thawr, dan riwayat yang kuat dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwasannya salat yang semacam itu sah, yaitu boleh orang yang salat sunnah itu, salat nafilah, mengimami ya orang yang salat fardu, sah salatnya. Ya. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa dasar-dasarnya? Mustadillina bi hadithi Mu'adz alladhi ma'ana. Dasarnya adalah hadis yang kita baca ini. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an. Ya. Di mana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu salat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Ya, kemudian beliau kembali ke kaumnya, salat lagi di salat itu juga. Ya. Di mana bagi yang pertama tentunya adalah salat fardu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau salat dengan kaumnya. Bagi Mu'adz bin Jabal ini adalah salat yang nafilah dan beliau menjadi imam. Menjadi imam. Bagi beliau adalah ini adalah salat yang nafilah, salat sunnah. Sedangkan bagi makmumnya adalah salat fardu. Jelas sekali diperbolehkannya orang yang salat nafilah ya mengimami orang yang salat fardu. Ini dasar pendapat yang kedua, ya. Dan juga dasar yang lainnya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, ya, wa min adillati musahhi salatil muftaridi khalfal mutanaffili, di antara dalil-dalil yang membenarkan, mensahkan orang yang salat fardu di belakang orang yang salat sunnah adalah anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bi ta'ifatin min ashabihi fi salatil khaufi rak'ataini. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan sekelompok dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi genting, yaitu peperangan, fi salatil khauf, 2 rakaat. Thumma sallama, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salam. Thumma shalla bi ta'ifatil ukhra rak'atain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat lagi dengan sekelompok yang lainnya. Ya, 2 rakaat juga. Thumma sallama. Kemudian beliau juga salam, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Wa huwa fi salatihi ats-tsaniyah mutanaffilun. Ya, ini wajhul istidlalnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat yang kedua dengan kelompok yang kedua tadi itu adalah salat nafilah. Ya, salat sunnah. Dan di belakangnya makmumnya adalah salat fardu. Jelas sekali ya bahwasanya boleh orang yang salat sunnah itu menjadi imam orang yang salat fardu. Ya, sehingga wallahu taala a'lam, pendapat yang kedua inilah pendapat jumhur yang rajih, wal ilmu indallah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, pembahasan yang berikutnya disebutkan di sini adalah ma yu'khadhu minal hadis, yaitu intisari dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Yang pertama disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, jawazu imamatil mutanaffili bil muftaridi wa annahu laysa minal mukhalafatil manhi anha. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwasanya boleh orang yang salat nafilah itu, boleh bagi orang yang salat sunnah itu mengimami orang yang salat fardu. Ya. Wa annahu laysa minal mukhalafatil manhi anha, bahwasanya hal ini adalah bukan menyelisihi yang dilarang. Ya. Bukan yang
menyelisihi yang dilarang. Atau bukan termasuk yang menyelisih yang terlarang. Yang kedua, jawazu imamatil muftaridi bil mutanaffili bi tariqatil aula. Yang kedua, diperbolehkan bagi orang yang salat fardu untuk mengimami orang yang salat nafilah atau sunnah. Bi tariqatil aula, tentunya lebih boleh lagi. Kalau yang pertamanya itu adalah orang yang salat sunnah, mengimami salat yang fardu diperbolehkan, apalagi orang yang salat fardu mengimami orang yang salat sunnah. Tentunya dan mibabi aula, tentunya lebih diperbolehkan lagi. Yang ketiga disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, jawazu i'adatis salatil maktubati la siyama idza kana hunaka maslahatun. Yang ketiga, diperbolehkan untuk mengulangi salat fardu. Boleh mengulangi salat fardu, apalagi kalau ada maslahat. Seperti apa? Di sini sebutkan bi an yakuna qari'an fa ya ummu ghaira qari'in. Misalkan orang yang ahli qari', bacaannya bagus, hafalannya banyak, beliau mengimami orang yang tidak ahli qiraah. Makmumnya tidak atau bukan ahli qiraah. Sementara beliau dibutuhkan untuk mengimami masyarakatnya, orang yang di kampungnya misalkan. Ini diperbolehkan untuk mengulangi, seperti kejadian dalam hadis yang kita baca ini. Bagaimana di mana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu setelah salat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ke kampungnya, ke distriknya, yakni Bani Salimah, beliau mengimami. Beliau adalah sahabat Rasulullah SAW yang hebat keilmuannya dan dibutuhkan, sehingga beliau mengimami kaumnya. Atau kata beliau, au yadkhulul masjida ba'da an shalla munfaridan fayajidu jama'atan fa salatuhu ma'ahum tukmilu naqsa salatihil ula wahdahu. Atau bisa jadi dia memasuki masjid setelah dia salat sendirian, fayajidu jama'atan, kemudian dia masuk masjid mendapatkan orang pada salat berjamaah, kemudian dia masuk salat, fa salatuhu ma'ahum tukmilu naqsa salatihi al-ula wahdahu. Maka salatnya yang kedua ini bersama jamaah ini sebagai penyempurna apabila terjadi kekurangan-kekurangan pada salat yang pertama yang dilakukan sendirian tadi itu. Jadi ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, boleh untuk mengulangi salat yang maktubah seperti disebutkan tadi itu karena ada maslahat. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, kita melanjutkan bab yang berikutnya. Disebutkan oleh syarih rahimanallahu wa iyyahu, babu hukmi satri ahadil atiqaini fis salati. Bab penjelasan hukum menutup salah satu pundak atau bahu saat salat. Qala al-mu'allif rahimanallahu wa iyyahu, al-haditsu ats-tsalitsah 'asyara ba'dal mi'ati. Hadis yang ke-113. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusalli ahadukum fi thawbil wahidi laisa ala atiqihi minhu syai'un. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Haditsun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadits ini bersumber dari sahabat yang mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu.
tentang terjemahan beliau sudah berlalu seringkali diulang-ulang, ya, yaitu sudah berlalu pada hadis yang kedua, ya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusalli ahadukum fi thawbil wahidi laisa ala atiqihi minhu syai'un. Kata-kata la yusalli di sini adalah nafiyah. Nah, nafiyah di sini atau nafi di sini maknanya adalah nahi. Ya, ini larangan. Ya, la yusalli ahadukum, janganlah seseorang di antara kalian salat fi thawbil wahidi, dalam baju satu atau satu baju, dengan satu baju, laisa ala atiqihi minhu syai'un, yang tidak ada sesuatu apapun di atas pundaknya. Artinya, ya, di atas pundaknya ini, ya, ini terbuka, ya, terbuka. Kenapa demikian? Karena memang orang yang sholat ini diperintahkan, ya, dalam kondisi yang bersih, yang baik. Sebagaimana Allah SWT firmankan, ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak keturunan Adam, khudhu zinatakum, ambillah perhiasanmu atau pakailah pakaianmu inda kulli masjidin, yaitu ketika memasuki masjid. Maksudnya adalah setiap kali sholat, ya, ambillah pakaianmu, pakailah pakaian yang bagus, yang bersih, ya, ketika melaksanakan sholat. Nah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqihi minhu syai'un. Janganlah seseorang di antara kalian, ya, salat pada satu baju, ya, satu baju laisa ala atiqihi minhu syai'un, yang mana di atas pundaknya atau bahunya tidak ada penutupnya, tidak ada sesuatu apapun yang menutupinya. Artinya dalam keadaan terbuka, ya, dalam keadaan terbuka. Walaupun mungkin baju sekarang, kalau kita pakai baju, ya kan, alhamdulillah kondisinya adalah pundak tertutup, ya, dalam kondisi yang tertutup. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, khilaf di antara para ulama tentang permasalahan ini. Ya, disebutkan di sini ikhtilaful ulama. Dhahaba al-Imam Ahmad fil masyhur anhu ila wujubi satri ahadil atiqaini fi salati ma'a wujubi sutrati akhdan bi dhahiri hadzal hadits alladhi ma'ana. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, di riwayat yang masyhur dari beliau berpendapat bahwasanya wajib untuk menutup salah satu pundak atau bahu ketika sholat atau saat sholat, ya, apabila penutupnya ada atau kainnya ada, ya. Akhdan bi dhahiri hadzal hadits alladzi ma'ana, mengambil tekstual dari hadis yang kita bahas ini, ya. Sementara pendapat yang kedua, wa dhahabal jumhuru wa minhum al-a'immatu thalathatu ila istihbabi. Pendapat yang kedua yaitu jumhur ulama, di antaranya imam yang tiga. Kalau yang pertama disebut Imam Ahmad, berarti imam yang tiga adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ya. Jumhur berpendapat di antara imam-imam yang tiga tadi itu, baik itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, berpendapat bahwasanya hal itu adalah dianjurkan, ya, dianjurkan untuk menutup
kedua atau salah satu dari pundaknya atau kedua dari pundaknya tersebut. Wa anna an-nahya fil hadits laisa litahrim. Jumhur berpendapat bahwasanya larangan dalam hadis tersebut bukan menunjukkan keharaman. Ya. Mustadillina bima fi sahihaini an Jabirin. Dalilnya adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Jabir, disebutkan wa in kana dhayyiqan ittazara bihi. Apabila bajunya tersebut atau kainnya tersebut sempit atau kecil, ittazara bihi, beliau mengenakan sebagai sarung. Ya. Wa hamalu an-nahya 'ala at-tanzihi wal karahati. Dan beliau mengartikan larangan ini, ya, yaitu alat tanzih. Artinya adalah tanzih, tidak sampai pada tingkatan haram, wal karaha, dan makruh. Ya. Ini dasarnya pendapat yang kedua. Ya. Wallahu taala a'lam. Sepertinya al-muallif rahimanallahu wa iyyahu, ya, lebih cenderung dengan pendapat yang kedua, yaitu pendapat jumhur al-ulama, di antaranya adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i rahimahumullahu rahmatan wasi'atan. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apa yang bisa kita ambil dari hadis Abu Hurairah ini? Disebutkan oleh muallif rahimanallahu wa iyyahu ada 3 poin. Yang pertama disebutkan oleh beliau, an-nahyu 'anis salati biduni satril 'atiqi. Yang pertama, larangan melakukan salat, ya, di saat salat, ya, tanpa menutup pundaknya. Ya. Larangan saat salat tidak menutup pundaknya atau bahunya. Jadi bahunya dalam keadaan terbuka, ini dilarang. Ya, dilarang. Dan hal ini banyak sekali terjadi, ya, di sebagian orang yang melakukan haji dan umrah, di mana tatkala melakukan ihram, ya, melakukan ihram itu ketika dia salat, pundaknya, ya, atau salah satu pundaknya itu terbuka. Padahal ittiba, yaitu salah satu pundaknya terbuka, itu dilakukan ketika tawaful umrah atau tawaful kudum saja. Ya. Jadi ittiba itu dilakukan ketika dalam kondisi tawaful kudum atau tawaful umrah saja. Setelah tawaf, kondisinya ditutup kembali, tidak dalam keadaan terbuka pundaknya atau salah satu pundaknya. Ya, dan ini kesalahan yang sering terjadi di kalangan sebagian hujjaj dan mu'tamirin. Ya. Maka hendaknya dia setelah tawaf untuk salat 2 rakaat, misalkan habis tawaf, itu ditutup pundaknya, ya, tidak terbuka salah satu pundaknya. Karena memang ittiba itu, ya, istilahnya ittiba, yaitu yang dibuka salah satu pundaknya bagian kanan itu ketika tawaful umrah dan tawaful kudum saja. Baik. Yang kedua, ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu istihbabu satrihima aw ahadihima fi salati ma'a wujudis sutrati, yaitu anjuran untuk menutup keduanya, yaitu menutup kedua pundak atau kedua bahu, ya, atau salah satunya ketika salat, ya, ma'a wujudis sutrah, apabila kain penutupnya itu yang dibuat untuk menutupnya ada, ya. Dan ini pendapat jumhur. Ini adalah pendapat jumhur. Yang ketiga, yang terakhir,
istihbabu qaunil musalli ala hayatin hasanatin. Hadis ini juga menganjurkan kepada kita istihbab, mustahab, ya, anjuran ketika seorang itu melakukan salat dalam kondisi yang baik, yang bersih, sesuai dengan ayat yang disebutkan tadi itu, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, ambillah atau kenakanlah, pakailah pakaianmu, ya, yang baik, yang bersih, ya, ketika memasuki masjid, yaitu ketika melakukan salat, karena kita menghadap zat yang paling agung, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Nas'alullaha al-ilman nafi' wal amal saleh. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.